Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang Al-Quran, akan berbincang-bincang tentang Al-Quran. Setelah yang lalu kita membicarakan tentang keimanan, yang rupanya keimanan itu bisa loh ditangkap dengan nalar, bisa loh dilogika, bisa loh diterima dengan akal. Artinya akal manusia tidak bertentangan dengan fitrahnya untuk mengimani Tuhan, untuk mengimani Allah. Nah, tetapi ketika akal itu dibiarkan saja, tidak ada objek yang dibaca, tidak ada sandaran untuk akal itu bersandar, maka akal itu cenderung kemudian bebas, liberal, kemana-mana, suka-sukanya, baca-baca apa saja, menalar apa saja. Padahal akal itu pun akan ada batasnya dan tidak akan bisa melampaui batas itu. Maka dari itu ini pentingnya wahyu, pentingnya Al-Quran, pentingnya Al-Hadis sebagai tambatan nalar kita, supaya nalar kita tidak melaju terlalu jauh. Dan yang susah nanti manusia juga kalau akalnya segala hal kemudian dilogika, dinalar, padahal hal itu memang tidak relevan, tidak bisa untuk kita nalar lagi. Baik, sebelum masuk ke Al-Quran, izinkan saya untuk mengangkat tentang wahyu dulu. Jadi untuk dapat mengenal Al-Quran akan lebih baik kalau kita mengenal dulu apa itu wahyu. Sebab latar belakang kenapa orang-orang terdahulu itu tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Tuhan, justru karena orang-orang dahulu itu mengingkari konsep wahyu yang turun. Dan satu hal penting untuk dicatat bahwa faktor utama yang membedakan agama yang diterima dengan agama syirik, agama yang makbul, agama yang diridhoi dengan agama yang syirik, itu faktor wahyu. Di mana agama yang diridhoi Allah itu hanya sebatas agama wahyu, sedangkan agama yang tidak berlandaskan wahyu, maka Allah tidak akan menerima agama itu. Nah, konsep wahyu sebenarnya sederhana sekali, mudah dicerna, tidak membutuhkan tingkat intelektualitas yang terlampau tinggi sekali. Seluruh bangsa pada level peradaban paling rendah sekalipun pasti mampu menerima konsep wahyu. Nah, jadi konsep wahyu itu diawali dengan eksisten konsep ketuhanan yang universal, yang sudah disepakati oleh seluruh peradaban manusia. Jadi tidak ada satupun lapisan masyarakat, bahkan yang paling primitif sekalipun, yang tidak mengenal konsep bertuhan. Sebenarnya itu asalnya. Nah, tinggal yang membedakan adalah apakah Tuhan itu menurunkan wahyu atau tidak. Jadi dasar di pemikiran manusia itu, manusia selalu merasa dirinya ada yang lebih besar dari dirinya, ada yang lebih transenden dari dirinya. Agama itu fitrah manusia, ya. Tapi yang membedakan adalah agama itu diterima atau tidak kalau ada basis wahyunya. Ya. Disinilah garis pembatas yang tegas antara agama samawi dengan agama non samawi, atau kita kenal agama ardi, ya. Nah, agama samawi itu adalah agama yang punya konsep dasar Tuhan itu menurunkan wahyu gitu. Sebaliknya agama yang tidak samawi, yang non samawi, itu konsepnya Tuhan itu ada, Tuhan itu hebat, Tuhan itu besar, Tuhan itu ini itu, tapi Tuhan tidak menurunkan wahyu. Itu kalau agama non samawi. Nah, nantinya agama non samawi ini juga sering disebut dengan istilah agama yang syirik gitu, karena konsep Tuhannya jadi banyak jumlahnya dan penuh dengan kepercayaan terhadap dewa-dewa, seperti misalkan orang-orang di Romawi itu, Romawi kuno ya, itu menganut Helenisme yang mengatakan bahwa Tuhan itu berwujud dewa-dewa yang banyak yang mengatur kehidupan mereka.
Contoh agama syirik ya banyak yang dianut oleh bangsa Arab di era menjelang diutusnya Nabi Muhammad. Mereka bertuhan kepada Allah, bahkan menyebut Ka'bah sebagai rumah Allah. Dalam segala halnya mereka selalu mengucapkan lafaz Allah, ya kan, Bismillah. Mereka juga kenal dengan sosok malaikat yang gaib, bahkan kenal juga dengan sosok nenek moyang mereka, yaitu siapa? Ibrahim dan Ismail. Tapi mereka tidak mengenal konsep wahyu yang turun kepada keduanya, kepada Ibrahim dan Ismail itu. Bahkan malah mengingkarinya. Sosok Nabi sebagai orang yang diturunkan wahyu kepadanya itu tidak mereka pahami, tidak mereka percayai. Dalam konsep bertuhan, urusan wahyu itu urusan malaikat, tidak ada hubungannya dengan sosok manusia yang jadi nabi dan menerima wahyu. Nah, buat mereka konsep itu aneh gitu loh, tidak bisa diterima akal konsep wahyu itu. Makanya mereka protes dalam Al-Quran itu di surat Al-Furqan ya, ayat 7. Gimana itu bunyinya? Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kita sering ngulang-ngulang ya. Jadi orang-orang itu berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar itu? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Nah, mereka nggak kenal dengan Nabi itu, karena Nabi kok di pasar jalan-jalan, Nabi kok jualan gitu, Nabi kok dagang, Nabi kok merumput menggembala kambing, itu gimana? Menurut mereka wahyu itu ya malaikat urusannya. Kalau udah nerima wahyu ya harusnya bukan manusia itu yang bawa wahyu. Nah, itu konsep-konsep wahyu menurut mereka. Dan ini konsep yang salah, bahwa wahyu itu sebenarnya turun kepada manusia gitu loh, bukan cuma sebatas malaikat saja. Nah, kalau kita lihat di sini, wahyu itu sebenarnya terbagi menjadi dua secara umum ya. Jadi wahyu risalah dan wahyu non risalah. Wahyu risalah itu wahyu yang berbentuk ajaran agama tertentu. Biasanya diturunkan berupa lembaran, suhuf ataupun kitab suci. Ada juga wahyu yang sifatnya non risalah. Misalnya kalau kita telisik lebih jauh beberapa istilah wahyu dalam Al-Quran, itu ditunjukkan tuh di dalam Al-Quran beberapa ayat yang kalau kita baca kita temukan fakta bahwa Allah mewahyukan kepada sejumlah makhluknya. Namun wahyu Allah kepada makhluk-makhluknya itu, sebagian makhluk-makhluknya itu tidak berarti wahyu yang bernilai risalah. Artinya makhluk yang mendapatkan wahyu itu tidak otomatis jadi nabi gitu. Misalkan Allah mewahyukan kepada ruh manusia, ya itu ada di Al-Quran kan. Gimana itu ayatnya? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala gitu. Jadi di dalam bahkan di dalam kandungan bayi itu sudah diikat perjanjian ya kan, bahwa alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala, iya seperti itu gitu. Jadi ini wahyu. Bayi itu kan tidak langsung jadi nabi gitu. Misalkan juga pengikutnya Nabi Isa, Hawariyun ya, Hawari itu di surat Maidah ya, atau di surat Hasyr kita juga bisa lihat, wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ketika aku ilhamkan kepada Hawariyin. Hawariyin itu siapa? Pengikut Nabi Isa. Kan tidak otomatis orang-orang yang mendapatkan ilham wahyu itu kemudian jadi nabi, enggak. Ashabul Kahfi misalkan, itu kan juga mendapatkan wahyu dari Allah untuk kemudian mengungsikan diri masuk ke dalam gua. Nah, mereka juga tidak langsung jadi nabi. Ibunda Nabi Musa itu ayatnya, id auhayna ila ummika ma yuha anikdhifi fit tabuti faqdhifi fil yam. Di Toha itu ya terkenal sekali ini ceritanya. Ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan agar meletakkan bayi itu di dalam peti dan melemparkannya ke dalam sungai, itu kan ayatnya kan semuanya pakai auha gitu.
dan masih banyak lagi ayat-ayatnya. Bahkan kepada hewan juga, An-Nahl itu misalkan, dan Allah mewahyukan kepada Nahl itu lebah ya, tawon, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit itu, di pohon-pohon kayu itu, di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Itu kan wahyu juga. Nah, wahyu-wahyu itu adalah wahyu non risalah. Artinya yang menerima wahyu itu tidak langsung jadi nabi. Artinya wahyu itu bukan sebuah ajaran agama khusus, tapi wahyu yang sifatnya umum. Nah, ada juga wahyu yang risalah, ya ini nanti yang kaitannya dengan kitab suci, agama-agama tertentu, agama samawi, dan salah satunya adalah wahyu dalam bentuk Al-Quran.